Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas di hari pertama Getting to Know Product Management dari role-nya itu ngapain, skill sets yang dibutuhin kayak gimana, dan career path-nya sebenarnya gimana sih gitu. Oke, next-nya. Kenalan dulu, jadi nama aku adalah Sandra Clarissa, atau teman-teman di kantor aku yang sekarang sama kantor aku yang dulu manggilnya SC. Jadi sekarang aku baru banget juga shifting karir dari, dulu tuh perjalanan aku dari teknik lingkungan actually. Jadi aku jurusan teknik lingkungan di Bandung, terus berkarir itu di marketing dulu, habis itu terakhir di Gojek itu aku masuk ke growth, dan sekarang aku masuk ke product management. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen karir shifting dari role bisnis ke atau role marketing ke produk, halo salam kenal, nanti boleh tanya-tanya juga. Atau misalnya kayak ada yang mikir kayak, buka worth it nggak sih? Karena aku tuh udah lumayan senior di role ini. Dan sebenarnya tuh aku juga kemarin pas di Grow tuh udah lumayan senior role-nya. Tapi sekarang juga aku, apa ya, kata orang mungkin banting setir atau kayak mencoba mengeksplor si jungle baru di product management ini. Dan ada alasannya tertentu juga sih. Ismail, brief objektifnya ke stakeholder jelas. Iya tuh aku setuju banget sih. Sebagai seorang product manager tuh emang tugas kita adalah ngelurusin benang kusut. Kalau kita dapatnya benang kusut, direction dari atas, tugas kita tuh untuk gimana caranya kita ngerapin benang kusut itu dan kita bisa ngejelasin itu ke tim kita, ke tim developer atau ke tim designer se-clear mungkin supaya mereka itu benar pas developnya gitu. Ya, jadi ini sekarang, ini tadi kayaknya aku belum jelasin juga. Jadi pengalaman aku dulu awalnya dari teknik lingkungan, terus sempat di FMCG, habis itu di Traveloka, online travel platform, di ride hailing, di Gojek, dan sekarang di fintech, di bank gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dari industri yang sama, salam kenal, hai, nanti bisa sapa-sapa juga ya di chatroom atau di LinkedIn. Oke, aduh teman-teman, thank you yang udah jawab di chat room. A good middleman. Oke, yang tadi ya yang ngelurusin benang kusut. Identifying and breakdown problems and solution proposal. Yes, gimana sih kita bisa nge-identify problemnya tuh sebenarnya apa? Habis itu kita bisa breakdown. Wah, inilah udah yang Mas Hidayat tuh omongin udah bocoran sebenarnya slide yang aku mau bahas juga sih. Oke, kita bisa langsung lanjut aja ya ke next slide-nya. Karena ternyata yang teman-teman udah sebutin tuh juga udah mirip juga sama apa yang akan aku bawain malam ini. Jadi malam ini menunya adalah kita mau belajar pertama-tama role dari product manager itu seperti apa, daily activities dan toolsnya seperti apa. Nanti mungkin kalau misalnya di sini ada peserta yang juga product manager, boleh timpal-timpalin aja di chat room karena aku ngerasa product manager di different company itu juga bisa different juga sih. Kayak aku ngelihat PM di Traveloka, PM di Gojek, dan PM di kantor aku sekarang di Digital Bank tuh juga beda-beda banget. Jadi nanti daily activitiesnya may vary. Jadi nanti kalian bisa share aja ya kalau misalnya di sini ada teman-teman yang dari product management juga. Terus part yang ketiga, skill sets-nya apa yang dibutuhin. Tadi ini penting banget yang penting mungkin untuk career shifter. Yang keempat, gimana sih caranya bisa masuk ke karir product manager. Apalagi sekarang lagi tech winter, tapi aku ngerasa walaupun tech winter masih possible kok guys untuk kita bisa dapetin job as a product management, even though kita belum punya background di situ. Dan yang kelima kita akan case study. Oke. Next-nya the role of a PM. Nah, boleh di next. Sebenarnya role of a PM itu mungkin kita bicara dari sisi definisi dulu kali ya. Apa sih product manager? Nah, product manager itu banyak definisi yang sering dibicarakan orang adalah mini CEO. Kayak, wah product manager tuh kayak mini CEO of their product. Bener-bener handle end-to-end, punya ownership terhadap produk tersebut. Nah, bukan terhadap produk delivery-nya aja atau produk execution-nya aja kayak, oh bener nih, tapi the product itself, apa yang di-develop, seperti apa fitur-fiturnya itu juga jadi tanggung jawabnya si product manager. Nah, untuk bisa menjadi mini CEO tadi terhadap produk mereka, mereka butuh punya prerequisite nih. Prerequisite-nya apa? They need to understand the market dynamics and the customer needs. Jadi ini
penting banget nih untuk kita understand customer needs. Makanya tadi sebagai seorang PM kayaknya udah jadi habit ya di apiary ekosistem ini. Sebelum kita mulai materi tuh aja kita nanya dulu nih, kenapa sih kalian pengen ikutan webinar ini? Same thing, kita tuh juga pengen tahu sebagai seorang PM, apa sih customer needs dari produk kita gitu. Supaya ketika kita bikin produk itu nggak cuma jadi feature factory aja, nggak cuma keren-kerenan aja, tapi beneran bisa create value ke nggak cuman ke customer tapi juga ke bisnis, karena again kita juga berada di dalam sebuah organisasi yang butuh duit, butuh making money, butuh profitable supaya bisa ngegaji kita juga gitu, karena ada operational cost-nya juga di situ. Jadi this product needs to create value for the customer and also for the business or for the organizations. Nah, in order untuk kita bisa deploy such product, itu banyak banget tuh tahapan-tahapan yang nggak mungkin bisa jadi dalam semalam atau dalam satu sprint atau dalam satu quarter, a product that create value. Tahapan-tahapan itu tuh banyak banget, dimulai dari decisions-nya itu yang data driven. Berangkat dari mana nih? Bukan dari asumsi kita sendiri atau kebiasaan tim kita, tapi emang berdasarkan insight atau data yang kita miliki. Either data yang kita miliki itu internal atau eksternal. Nah, setelah kita udah tahu nih data driven decisions-nya atau user insight-nya, dan kita bisa mulai start scoping what kind of product, scope of work-nya seperti apa yang mau kita build untuk misalnya MVP atau fase 1 atau fase berikutnya. Di situ dimana kita bisa melakukan gathering requirements. Karena gathering requirements ini penting banget guys, karena kita bisa bikin produk kita se-advance itu, secanggih itu, atau bisa sesimpel itu. Terserah kalian juga gimana kalian mau ngebagi timeline-nya atau fasenya atau ya fase-fasenya gitu. Karena kalau misalnya kita udah mau ngejar yang langsung se-savvy itu mungkin nggak akan jadi quarter depan atau bulan depan. Jadi gathering requirements ini biasanya sebagai seorang PM tuh mesti duduk bareng sama tim bisnis atau tim risk atau tim apapun yang jadi user kalian atau tim finance, dan make sure semua concern dan semua wishlist mereka tuh bisa ke cater in a way yang bisa bikin MVP kalian tuh ke deliver. Contoh banget kayak aku hari ini juga abis banget meeting sama tim bisnis. Jadi aku mau launching sebuah produk dan aku berusaha mengerti current flow-nya mereka kayak gimana, dan aku berusaha menyamakan ekspektasi mereka terhadap MVP. Karena nggak pengen tuh ketika, tadi makanya ada yang ngomongin komunikasi ke stakeholder ya, jangan sampai PM-nya udah bikin capek-capek sama tim dev, sama desainer, tiba-tiba pas kita beres dan kita share ke tim bisnisnya, tiba-tiba tim bisnisnya kayak, apaan nih, gue nggak perlu yang kayak gini, tuh kacau banget sih. Setelah udah gak ada requirements, abis itu kita baru bikin deh backlog-nya. Kita pecah-pecah jadi user story, kita pecah-pecah jadi Jira tiket, di mana di dalam user story itu ada description, user story, acceptance criteria, negative case. Mungkin yang udah sering ikutan webinar APR udah hatam banget ya sama jargon-jargon itu. Dan nanti di situ kalian yang akan manage product backlog-nya. Mana duluan feature-feature atau story-story yang di pick up di sprint pertama, sprint kedua, dan seterusnya. Dan yang terpenting setelah udah mulai jalan sprint, udah mulai pick up ticket and story adalah you guys have to ensure effective communications dan kolaborasi among stakeholders. Karena nggak ketika masuk sprint tuh udah jalan tuh mulus-mulus aja. Bisa aja tiba-tiba ada perubahan requirement, ada perubahan priority, perubahan direction, dan itu semua kita harus ensure komunikasi di antara semua stakeholders itu tetap align kolaborasinya, supaya at the end of the day apa yang kita expect dan yang beneran kita deploy itu beneran high quality product. Oke, boleh next-nya. Jadi tadi kebayang ya role-nya product manager itu sebanyak itu. Sebenarnya kalau agak balik dikit ke slide yang tadi, kenapa sih aku suka jadi product management itu? Karena aku ngerasa semua muscle, skill sets itu tuh kepake banget di product management. As a product manager, dari communications harus oke, leadership juga harus oke. Gimana kita bisa ngedrive tim lain tanpa mereka tuh direct report ke kita. Terus gimana kita bisa structure thinking, kita bisa ngebelah-belah problem jadi smaller chunk of problems. Terus kita bisa
uh, identify solutions-nya. Jadi aku ngerasa kayak as a PM kayak semua brain cell aku tuh kayak kepake gitu. Jadi itulah. Nah, next-nya tadi kan kalian ngeliat nih, wah role-nya PM tuh ternyata sekompleks itu, sebesar itu ya responsibility-nya. Lalu daily activities-nya tuh seperti apa? Nah, boleh di next. Jadi tadi ada yang bilang problem solving ya, kalau sebagai PM. Yes, correct. Menurut aku, product management itu adalah role di mana kita tuh on daily basis, kita tuh ketemu sama masalah-masalah. Mulai dari yang paling kecil masalahnya sampai yang paling kompleks. Mulai yang kita bisa handle sendiri masalahnya sampai yang kita butuh escalate ke atasan. Nah, ini adalah 10 jenis everyday problems yang aku lihat bisa banget dihadapi sama PM. Jadi dalam satu hari kita tuh kayak akan bisa ketemu masalah-masalah ini gitu. Jadi yes, meeting, yes, kayak ada discussion or huddle or daily stand up, tapi sebenarnya konten dari meeting atau huddle atau daily stand up itu adalah ngebahas permasalahan-permasalahan ini. Contoh misalnya, satu, competing priorities. Ini akan menjadi masalah. Ini menurut aku masalah klasik yang pasti ditemui PM adalah jumlah engineers-nya itu nggak cukup. Jadi kita mesti kayak quote-unquote rebutan engineers dan kita harus justify priority dari project kita. Itu happen juga sama squad aku yang sekarang. Yang kedua, unclear requirements. Ini adalah sebuah masalah nih. Oke, kita nerima direction-nya kayak gini, tapi kayak vague banget atau abstrak banget nih direction-nya misalnya dari VP kita atau dari head kita. Apakah kita komplain? Tentu tidak. Kita harus menjabarkan requirements itu menjadi yang tadinya nggak unclear jadi clear. Dan itu aku tekankan juga ke tim member aku, itu adalah it's your job untuk make this unclear requirements jadi clear requirements, supaya jangan sampai di dev sama di designer itu tuh mereka masih unclear what to deploy or what to build. Dan aku untuk bikin si unclear requirements jadi clear requirements ini, aku pernah banget meeting kayak berkali-kali, 5 kali, 10 kali sama the same set of stakeholders demi supaya ngerun terus supaya requirement ini tuh jalan atau requirement ini tuh jelas gitu. Jadi it's okay if you guys have to meeting back to back, tiap hari ada meeting terus sama stakeholder untuk make sure si unclear requirements ini tuh ke-cater. Yang ketiga tuh sebenarnya mirip sama yang nomor 1, limited resources. Yang keempat, innovation versus risk. Ini mungkin karena aku dari sisi fintech ya. Jadi yang paling dekat sama aku tuh adalah use case ketika aku tuh pengen bikin user applications atau ketika user ngisi form tuh sependek mungkin. Jadi mereka tuh nggak perlu ngisi panjang-panjang, nggak perlu selfie, nggak perlu masukin foto KTP, dan lain dan sebagainya. Tapi dalam fintech itu ada namanya tim risk, di mana mereka juga harus make sure bahwa yang ngisi ini beneran adalah orang yang real loh, bukan orang yang nyuri KTP, atau yang ngisi ini tuh beneran bukan fraudster atau bukan account takeover dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak mereka harus make sure data KYC-nya benar. Jadi tarik-tarikan antara produknya itu seamless sama ada faktor risk juga itu sebenarnya kejadian banget. Dan disitulah ya kita bukan argumen ya, apa sih, kayak discuss lah sama tim risk. Yang kelima, teknologi constraints. Ya ini kalau misalnya teknologinya belum ada atau belum ready atau ternyata butuhnya lama developnya, sedangkan kita udah diminta kuartal depan. Yang nomor 6 nih, regulatory and compliance issues. Yang pernah di fintech boleh angkat tangan atau kayak boleh chat di chat room, pasti tahu banget seberapa lama kita bisa dapat izin dari OJK atau BI. Jadi ini tuh udah kayak katanya ada apa sih, ada slogan yang tahu izin dari OJK tuh cuman Tuhan aja yang tahu gitu. Kita nggak akan tahu. Even our director of compliance juga, mereka juga nggak bisa tahu kapan kira-kira estimasi kita dapat izin dari OJK. Jadi ya ini adalah permasalahan, dan ini tuh bisa jadi masalah kalau misalnya bisa jadi masalahnya PM kalau misalnya tim GTM atau tim marketing tuh udah bikin campaign, terus kita harus bisa manage stakeholder expectations, ini kira-kira kapan launchingnya, karena tim GTM itu juga mereka butuh prepare kreatif asetnya mereka, atau prepare iklan mereka, atau mereka mesti melakukan media buying, jadinya mereka juga perlu tahu nih kira-kira kapan sih akan
campaign launch-nya, dan mereka nggak bisa dikasih tau kayak 2 minggu sebelumnya gitu. Kayak tim marketing tuh butuh kayak months before untuk mereka bisa bikin campaign GTM-nya. Jadi I think di sini akan jadi masalah, dan di sinilah PM tuh harus ensure smooth communication with other stakeholders gitu. Yang ketujuh, project scope ini tuh masalah klasik juga. Kalau misalnya seorang PM itu nggak pintar-pintar ngebatasin scope dari kerjaannya, possible banget di tengah-tengah scope-nya itu tuh akan nambah dan terus nambah gitu. Contoh misalnya kayak misalnya scope-nya kemarin tuh kayaknya direction-nya cuma buat Jakarta dulu deh. Kok sekarang tiba-tiba udah jadi nationwide ya kita open. Terus kayak kemarin tuh kayaknya scope-nya cuma buat whitelist audience dulu deh. Tiba-tiba kok makin kesini mintanya udah langsung public launch ya. Yang kayak gitu-gitu tuh possible banget. Jadi makanya mesti pintar-pintar juga tadi nge-manage stakeholders-nya untuk bisa kita ngebatasin scope dari MVP itu apa. Yang ke-8, changing market conditions ya, contohnya kayak COVID kemarin. Yang ke-9 ini akan bisa jadi masalah. Jadi user adoptions itu, aku nggak tahu di company teman-teman kayak gimana, tapi user adoptions tuh harusnya nggak cuma jadi matriksnya tim bisnis atau tim marketing, tapi juga jadi matriksnya produk. Supaya, karena kalau produk itu megang bisnis OKR juga, mereka jadi lebih peduli sama apa yang terjadi. Jadi nggak cuma nge-ship feature, tanpa peduli nih produknya ada yang pakai apa enggak. So I think user adoption tuh should be a problem for product managers as well, nggak cuma tim bisnisnya aja. Dan yang nomor 10, underperforming team member, ini juga bisa jadi permasalahan. Mungkin kalau kamu udah di level SPM atau lead PM, ya ketemu team member yang nggak perform itu selalu menjadi permasalahan gitu. Tapi apapun permasalahannya itu, sebenarnya yang penting adalah bisa ke slide berikutnya, adalah kamu bisa identify dulu problemnya ini tuh apa sih. Jadi frame the problem. Nah ini karena daily activities kita tuh akan ketemu sama problem dalam skala kecil sampai besar, sebenarnya ada frameworknya nih untuk problem solving. Ini based on HBR yang aku ambil dan yang aku pakai juga. Yang pertama itu tahu dulu problemnya. Jadi kayak quotes yang tadi di slide berikutnya kan, a problem well stated is a problem solved halfway. Jadi ketika kita udah tahu ini tuh sebenarnya problem statement-nya apa, itu sebenarnya udah menyelesaikan problemnya setengah jalan. Karena kadang tuh kita kayak ribet dan muter-muter dan bolak-balik tuh kalau kita nggak clear ini tuh sebenarnya problem statement-nya apa gitu. Jadi pertama frame dulu the problem. Contoh kayak misalnya underperforming team member deh. Itu bisa banyak banget tuh problemnya. Oke, underperforming team member, tapi apa? Apakah itu adalah motivation issue, atau itu adalah technical issue, atau ternyata dia sebenarnya the right person at the wrong place. Intinya kayak mungkin sebenarnya dia harusnya nggak di tim itu, dia di tim lain, mungkin dia di tim product operations lebih perform dibanding jadi product managers. Jadi problemnya itu tuh clear, apakah nih anak punya motivation issue atau emang technical issue atau emang dia nggak cocok aja di PM gitu. No matter how hard she or he tries, no matter how motivated he or she is gitu. Jadi yang pertama frame the problem, dan kalau ternyata problemnya lebih kompleks gitu, kayak misalnya problemnya adalah kenapa sales kita turun bulan ini, itu kan gede banget ya. So we need to break it down into smaller components dari problem tersebut. Kayak sales turun, kayak wah tuh gede banget, mungkin kita bisa break it down either per region atau per SKU atau per new and existing customer. Jadi kita tahu ini dari acquisition apa dari retention yang turun. Jadi di break it down gitu. Nah, setelah udah kebayang problem statement-nya yang lebih jelas, baru kita bisa brainstorm on multiple solutions yang attack those problem. Di sini nggak perlu takut kayak dump aja all the ideas. No matter how stupid it sound, kayak dump aja, kayak yang penting kita mau coba cari diversify approach untuk kita bisa attack or address this problem gitu. Ini sih enaknya sebenarnya barengan sama yang lain gitu, supaya bisa ada creativity juga in case satu kepala nggak cukup. Dan setelah udah ada potential solutions-nya, apa nih, kita udah brainstorm banyak nih listnya.
contoh misalnya kayak underperforming tadi, kayak banyak banget nih list solutions-nya. Misalnya ajakin dia outing, atau ajakin dia ngopi, one-on-one seminggu sekali, atau kasih dia training. Habis itu kita bisa evaluate and select the best solutions yang emang sesuai sama resource kita saat itu, timeline constraint, budget constraint, atau kira-kira kita bisa ngelihat yang impact-nya bisa paling gede dengan lowest effort possible gitu. Setelah itu, plan the implementations. Jadi nggak cukup cuman sampai kita tahu solusinya aja, tapi eksekusi itu juga penting. Nah, suka orang tuh lupa, kayak action items-nya tuh suka lupa dimonitor. Nah, padahal di sini juga penting tuh untuk kita bisa assign ini PIC-nya yang clear siapa, timeline-nya siapa, terus kita akan monitor regularly tiap berapa lama, apakah tiap berapa minggu, berapa hari, berapa bulan gitu. Untuk habis itu kita monitor and review gitu. Jadi ini framework ini bisa kalian pakai untuk masalah-masalah yang tadi gitu. Contoh kayak misalnya tuh kemarin aku ada permasalahan di squad aku. Jadi itu proses QA review tuh lama banget. Jadi banyak story yang nggak done di sprint itu karena nyangkutnya di QA. Nah, habis itu kita lihat tuh sebenarnya problemnya tuh apa? Apakah karena emang jumlah QA personnya yang nggak cukup, atau emang ternyata proses SOP QA review-nya yang ternyata perlu diperbaharui karena emang terlalu panjang dan terlalu ribet. Akhirnya kemarin kita mikir, ini kayaknya emang ternyata proses QA review kita tuh tektokannya tuh terlalu redundant, jadi kita perpendek, kita shorten lah proses QA review-nya, siapa-siapa aja yang perlu hadir di situ, siapa-siapa aja yang perlu memberikan kayak sign off atau approval, dan akhirnya kita kemarin sosialisasi that new SOP, dan sekarang ini lagi dicoba sih di sprint ini. Hopefully proses QA review itu nggak lagi terlalu jadi blocker ketika kita mau ngedanin sprint gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau mau sharing-sharing lagi bisa lebih di chat aja ya, atau pas di Slido-nya juga boleh. Oke, next-nya. Nah, tools yang dipakai sama PM ini juga sebenarnya very depending on seperti apa tim culture di tempat kamu, working environment-nya, company-nya seperti apa. Tapi ini adalah gabungan dari beberapa yang sering aku lihat. Tapi bukan berarti sebenarnya makin banyak tools tuh makin keren. It doesn't necessarily kayak makin banyak tools, makin efektif, makin produktif. Nggak gitu juga. Sebenarnya yang penting adalah tools yang works buat kamu dan tim kamu. Contoh kayak analytics. Itu ada yang pakai Amplitude, ada yang pakai Mixpanel. Ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing company sih, pada pakai yang mana gitu. Kalau aku sih terakhir tuh ada yang pakai Mixpanel. Oke, Maulin boleh share di Slido aja nanti biar kita consolidate semua questions-nya di situ. Thank you for the questions ya. Jadi analytics biasanya tuh pakai ya Amplitude atau Mixpanel, customer feedback nih bisa pakai Google Form, sesimpel Google Form, or Typeform, atau SurveyMonkey. Buat desain sih aku masih pakai Figma terus ya dari dulu sampai sekarang. Masih kalau user testing atau prototyping tuh juga masih pakai Figma terus sih. Collaboration dan productivity ini juga beragam banget. Slack adalah juaranya. Terus ada yang pakai Trello, ada yang pakai Asana, macam-macam. Or even cuma pakai Google Sheet juga it works selama itu emang kepake di tim kalian. Jangan sampai terlalu sophisticated tapi timnya nggak bisa pakai. Terus buat software development juga aku sama dev aku sama desainer pakai Jira gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya tools lain, pakai tools lain dan lumayan recommended, boleh share di chat juga ya biar kita saling sharing aja. Oke, Next-nya. Sebentar aku minum dulu. Jadi tadi kita udah kebayang role-nya seorang product manager itu apa, responsibility yang ada di bahu mereka seperti apa, dan itu translated ke daily activity mereka, di mana mereka akan ketemu banyak permasalahan dan tools-tools apa yang mesti mereka pakai. Nah, sekarang tuh skill set-nya apa yang mesti dimiliki oleh seorang product manager. Jujur sebenarnya
dengan role yang seberat dan sebesar yang tadi ada di slide pertama, sebenarnya kalau misalnya kita nyari di Google nih, skill set product management, itu banyak banget sih. Asli banyak banget. Tapi kadang tuh kita jadi bisa overwhelm sendiri dan apa ya, justru jadi kayak mungkin takut memulai atau takut ngerasa, aduh kayak gue belum check all majority of the boxes, jadinya kayak ngerasa kita nggak worth untuk cobain product management. Nah, makanya di slide setelah ini, mungkin boleh di next, itu aku kasih yang key skill sets-nya, yang skill sets needed aja as a product managers, gitu. Yang pertama tuh PRD writing. PRD writing ini tuh sebenarnya di dalam kita nulis PRD, sebenarnya tuh banyak banget yang ke demonstrate di situ. Apakah si product manager ini have a structured thinking, have a clear thinking, itu kelihatan dari PRD-nya. Terus kedua, apakah dia ngerti flow yang akan dia butuhkan, apakah dia ngerti success matrix dari produk yang mau dia bangun, apakah dia ngerti dependency dari produk yang ingin dia bangun, itu juga kelihatan tuh dari PRD yang dia tulis. Jadi nggak cuma sekedar nulis PRD tuh, tapi di situ tuh kayak adalah buah pikiran dari seorang produk. Menurut aku nih kayak dokumen sakral. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya tuh di company lain tuh masih pakai PRD apa enggak. Cuman menurut aku PRD itu tuh masih perlu sih, masih esensial untuk seorang produk bisa mengkomunikasikan uh, gambaran produk yang ingin mereka bikin gitu. Dan karena banyak banget kan komponen-komponen produk itu, jadi lewat komunikasi tertulis itu menurut aku adalah salah satu cara dari kita bisa mengkomunikasikan ke orang, dan kelihatan banget structure thinkingnya seorang PM tuh dari PRD yang dia bikin. Yang kedua, prioritizations. Karena si tim produk si PM ini tuh kan dia manage backlog kan. Basically kan dia make things happen. Nah, tapi nggak cuma make things happen, tapi make the right thing happen. Dan that's why dia butuh tahu priority yang benar. Kayak misalnya, nih lagi jalan sprint nih, mau yang mana dulu yang dimasukin buat sprint depan. Karena kan yang kalau mau kita duluan masuk ke sprint depan, berarti kita harus bahas duluan, atau istilahnya tuh grooming sama engineers duluan lah gitu. Kita groomingin tiketnya dulu, supaya di next cycle itu bisa masuk sprint. Kan istilahnya kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu nih, berarti mana tiket-tiket yang priority. Yang ketiga dan keempat itu mutlak no debat, nggak ada obatnya, nggak ada shortcut. Sebagai PM, walaupun role-nya tuh lumayan tech, tapi butuh banget communications karena stakeholder-nya segambreng, mulai dari spektrum tim bisnis atau tim risk, finance, legal, compliance, sampai ke tim dev, tim QA, tim designers, apa lagi yang belum aku sebut, marketing, mungkin ada business development gitu. Jadi gimana si PM ini bisa adjust communication style mereka ke stakeholders mereka, itu di situ perlu skills juga, dan stakeholder management yang akan aku jelaskan di berikutnya. Sorry, aku minum lagi. Oke, PRD, Product Requirement Documents. Jadi ini tuh adalah mungkin yang udah sering ikutan apiari atau udah sering ikutan course-course product management, itu tahu banget dan udah hatam banget, udah banyak banget lah ya dapat materi tentang si PRD ini gitu. Yang menurut aku sebenarnya tinggal dicobain aja sih. You guys can make an imaginative project, terus kayak gue mau bikin PRD apa gitu, kayak sosokan imajinasi buat featuresnya Meta atau featuresnya Twitter, bantuin Elon Musk guys. Kalian bisa bikin PRD di situ. Tapi kalau misalnya buat yang belum pernah dengar atau belum kebayang PRD itu apa, PRD itu tuh adalah sebuah dokumen yang komprehensif dan lumayan detail. Basically dia tuh kayak blueprint dari high level produk yang mau dibikin. Jadi di situ ada nge-outline features-nya tuh ada apa aja, functionality-nya, dan spesifikasinya gitu. Nah, di PRD ini ada do's and don'ts-nya. Yang pertama tuh harus clear dan sebisa mungkin concise. Jadi jangan bangga kalau bikin PRD,
PRD 30 halaman, 20 halaman itu bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan karena sebenarnya matriksnya adalah clear apa enggak si PRD ini. Ketika orang baca malah makin bikin bingung atau malah makin bikin jelas atas produk yang mau di-develop. Yang kedua, PRD itu tuh yang bagus kalau misalnya kita udah collaborate sama stakeholders. Jadi ada baiknya sebenarnya jangan sampai PRD itu udah nunggu 100% baru kita share ke stakeholders. Contoh kayak sekarang aku lagi bangun PRD juga, dari awal tuh aku udah involve tim bisnis yang akan jadi user aku untuk si features ini. Jadi yang pertama, ini tuh di meeting yang tadi aku jalanin banget. Jadi sebelum aku panjang lebar nulis PRD 30 atau 20 halaman, aku mau align tuh sampai terkecil dulu nih scope of work-nya mereka setuju apa enggak bahwa guys, scope of work dari features di MVP ini sampai sini dulu ya. Baru kalau kalian agree, baru gue jabarin tuh features-featuresnya apa aja, flow-flownya, butuh data apa aja, field-fieldnya dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan sampai gue udah ngejembrengin segala-gala, tiba-tiba ternyata dari yang paling atas scope of work-nya aja kalian nggak align, kalian nggak setuju gitu. Jadi, it's important untuk collaborate sama stakeholders even ketika PRD kalian belum 100% jadi. Nah, tadi ingat kan kalau PRD itu sebenarnya adalah buah pikiran dari structure thinking-nya kita. Nah, sebenarnya ada bocoran juga nih struktur apa yang bagus untuk PRD. Sebenarnya macam-macam banget juga sih strukturnya, tapi menurutku dan experience aku, yang penting tuh pertama adalah satu overview. Overview kayak background, objektif, dan timeline. Ini in case ada team member yang baru join di tengah-tengah project, supaya mereka tuh kebayang the reason why we build this product. Jangan sampai mereka cuma ngerti what and how-nya aja, tapi nggak ngerti why-nya. Dan itu menurut aku yang penting sih guys, untuk kita mengkomunikasikan why we build this product, supaya ada ownership juga dari team member kita, gitu. Jadi, karena kan orang tuh lebih engage ketika mereka tahu the reason why they're doing it gitu, supaya mereka jadi kayak wah gue mau dong support that cause or support that reason gitu. Yang kedua tuh adalah user persona. Nah ini tuh penting banget karena kita tuh bikin produk bukan buat diri kita sendiri, tapi kita harus ingat ini tuh sebenarnya siapa sih yang kita lagi mau bantu pecahkan permasalahannya. Seperti apa user persona yang mau kita targetin nih gitu. User persona bisa as simple as demografi atau bisa as complete as ada psikografinya juga bisa gitu kalau emang kita punya sampai ke sana. Yang ketiga, 3C, features and functionalities. Kita mau ada feature apa-apa aja. Nah, yang keempat tuh yang penting adalah scope and limitations. What is in scope, what is out of scope. Itu penting banget sebagai pagar supaya kalian jangan scope-nya ditambah-tambahin, guys. Terus yang kelima itu adalah use case dan user flow-nya kayak gimana. Atau user story-nya kayak gimana. Ini tuh kebayangnya kalau buat orang, contoh kayak mobile digital banking ya, ini tuh buat use case-nya apa aja. Mau mereka sampai bayar tiket KI atau sesimpel mereka beli pulsa, bayar PDA, MPLN dulu, atau mau sampai kayak bisa bayar transaksi e-commerce di mobile app ini gitu. Terus user story-nya seperti apa, success criteria, dependency, and risk-nya. Nah, dependency and risk-nya juga penting ya guys, supaya dari dependency itu kita tahu ini tuh bisa happen kalau kita nge-engage stakeholder siapa-siapa aja. Supaya jangan sampai lupa si tim product managersnya bahwa kadang tuh suka lupa aja sih, kayak kalau kita nggak ngelis dependencies kita dari awal, kita udah keburu kick off, kita udah jalan, tiba-tiba lupa kita belum ngontak IT security. Atau lupa kita belum ngontak tim IT apa sih GRC governance something gitu, kayak wah kelupaan nih gitu. Jadi itu penting banget untuk di list stakeholdersnya dari awal. Dan yang terakhir ya penting acceptance criteria negative case. Jadi avoid ambiguity, jangan fokus cuma sama solutions aja, tapi jelasin juga why-nya, itu don'ts-nya. Ya kalian bisa baca lah yang don'ts-nya itu. Oke, next-nya. Tadi kita udah ngomongin PRD nih. Oke, tadi kita udah tulis juga features and functionalities-nya. Bakalan sejembreng tuh kayak, wah banyak banget. Terus besok sprint 1 nih, kalian sebagai PM ditanya, oke SC, atau siapa nih nama PM di sini?
Oke, jadi nanti yang kalian masukin di sprint 1 yang mana gitu. Atau ternyata tiba-tiba di tengah-tengah engineers kalian diambil buat squad lain. Itu happen ke aku. Dan kayak, oke SC, engineers lo di sprint 10 tuh bakal berkurang 50%. Jadi lo cuman punya waktu 3 sprint lagi jalan dengan full tim dev. Ya udah, lu pikirin aja di 3 sprint terakhir ini lu mau ngejar tiket yang mana. So it will happen guys, dan kita perlu namanya prioritizations. Nah, sebenarnya prioritizations ini juga ngeliatin sebenarnya kita punya strategi apa enggak, apa sih yang paling penting buat kita. Karena ada quotes yang aku culik dan aku masukin di sini adalah, katanya the essence of strategy is choosing what not to do. Jadi kalau orang punya strategi berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan. Kalau misalnya kita melakukan semua hal, sebenarnya kita punya strategi apa enggak sih gitu. Nah, oke, berarti kan perlu prioritizations kan? Tapi harus prioritize seperti apa? Actually sebenarnya ini tuh cuma eh, tiga cara metode prioritization yang aku taruh di slide. Ada effort impact matrix, ada RICE score, ada Moscow method, dan sebenarnya tuh masih banyak banget sih prioritization method yang bisa kalian temukan di internet. Tapi sebenarnya aku cuma mau highlight hal penting ini. Sebenarnya no matter kamu tuh pakai prioritization method yang mana, yang paling penting tuh adalah align antara atasan kamu dengan manajemen-manajemen di atas dan kamu gitu. Jangan sampai priority ini tuh cuman align sampai di level working level aja, cuman di kamu sama dev sama designer, tapi sama head kamu, tapi VP kamu nggak tahu atau director kamu nggak tahu atau leaders di atas-atas tuh nggak tahu gitu. So it's important kalau misalnya kamu lagi ada weekly yang ada leaders gitu, kamu bisa over communicate bahwa kayak oke, sekarang di squad kita prioritinya lagi seperti ini ya gitu. Let me know apakah ini align apa enggak dengan bapak atau dengan ibu gitu. Biasanya sih aku pasti kayak gitu, dan yang aku pakai itu biasanya yang kiri sih. Nggak ribet-ribet kayak ada rice score atau Moscow method gitu. Nggak, aku biasa pakai yang kiri. Jadi dari impact effort aja kita lihat mana yang quick wins dan major projects. Nah, aku tuh biasanya ngegabung kombinasi antara ngerjain quick wins sama major projects. Jadi nggak semuanya quick wins dan nggak semuanya major projects. Jadi ada kombinasi. Karena sebenarnya major projects itu dia harus dikerjain dan dia effortnya banyak. Jadi emang harus dicicil. Tapi mungkin kalau misalnya squad kamu ditagih output atau ditagih deliverables, mungkin kamu bisa kerjain yang quick wins duluan juga. Jadi ada quick wins, tapi jangan tinggalin yang major projects. Kalau major projects itu kan high impact, high effort. Quick wins itu high impact, tapi low effort. Jadi I think it's best to combine best of both worlds itu sih. Oke, itu yang prioritizations. Nah, terus boleh nextnya itu biasanya yang akan dihadapi sama PM itu adalah menentukan MVP features-nya tuh seperti apa. Nah, sebenarnya em, banyak cara untuk menentukan MVP features. Maksudnya kadang tuh juga common sense dan itu juga lewat iterasi discussions yang berkali-kali juga sama tim kalian, sama head, sama VP kalian. Tapi framework yang bisa dipakai itu adalah yang pertama tuh understand dulu problemnya dan tujuannya itu tuh apa sih gitu. eh Contoh kayak aku tuh bikin loyalty and promo engine squad aku ya. Sebenarnya loyalty and promo engine ini ada features mulai dari yang paling basic sampai yang paling advance gitu. Nah, kalau aku understandable, sebenarnya kan goalnya tuh primary goalnya atau basic goalnya adalah supaya kita bisa punya loyalty program di mobile app kita. Ya udah itu aja dulu basic featuresnya yang kita pilih gitu. Nggak usah yang aneh-aneh kayak user harus bisa menyelesaikan misi baru bisa dapat poin. Itu tuh terlalu savvy gitu. Penting basicnya adalah ketika user transaksi, sesimpel transaksi pulsa, sesimpel transaksi PDAM dia bisa dapat poin. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry mau bersin.
Yang kedua itu adalah define user persona. Nah, ini tuh penting banget supaya kita tuh tetap connect dan tetap in touch sama reality user kita. Sebenarnya user personanya itu seperti apa sih? Mungkin bukan tim kita yang cari tahu ini, mungkin ini personanya di-generate sama either tim UX researcher atau tim market research atau tim brand. Tapi we have to know sebenarnya personanya seperti apa. Kenapa? Karena kita tuh pengen tahu apa sih key pain points mereka, apa sih kebutuhan mereka yang paling utama, dan atau punya aspirasi atau motivasi apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini juga yang perlu di-consider visibility-nya, technical wise, kita punya squad-nya nggak, kita punya tim dev-nya nggak, kita punya waktunya nggak, resource-nya punya nggak, dan lain-lain sebagainya. Terus kayak kalau misalnya kita mau bikin aneh-aneh, kita punya nggak license-nya dari OJK atau dari BI, karena ya mungkin kalau nggak punya license-nya ya kita cuman yang basic features aja yang bisa pakai existing license, nggak perlu pakai new license gitu. Oke, setelah itu yang keempat, balance with business goals. Nah, jangan sampai nggak kepake sih. Jadi jangan sampai ternyata MVP ini dideploy dengan luar biasa berhasil, tapi tiba-tiba nggak kepake gitu. Tiba-tiba bisnis priority-nya tuh lagi kemana atau bisnis goals-nya lagi nggak ke situ. Jadi terus keep in touch sama stakeholder kalian untuk make sure bahwa produk kalian ini tuh akan bisa create value ke bisnis, not only to the customer. Yang kelima itu adalah identify key use cases. Nah, permasalahan semua orang dan mungkin permasalahan, bukan permasalahan sih, leader-leader tuh kan emang sukanya nge-push kan, kayak ayo, 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 semua use cases harus ada di platform kita, harus ada di app kita biar jadi super app gitu. Oke, itu adalah visi yang mulia, tapi untuk MVP kalian harus identify key use casesnya tuh yang mana gitu. Contoh kayaknya dulu tuh aku pernah temen aku pernah lagi kayak mau migrate dari app lama ke app baru gitu. Nah, di app lama nih banyak banget fitur-fiturnya. Dia nggak mungkin migrate semua fitur itu ke app yang baru di MVP. Nah, akhirnya dia em, interview usernya kayak cari tahu sebenarnya dari app yang lama ini kalian tuh paling sering pakai untuk fitur-fitur yang mana aja, untuk use case yang mana aja. Dan akhirnya use cases itu yang dia pilih untuk dia migrate duluan. Communication guys, jadi communication di sini adalah kunci untuk successful product management. Jadi sebenarnya di sini ada use case 9 komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan cuma sebatas kita ngomongnya clear di meeting, nggak cuman kayak gitu juga gitu. Tapi di sini ada 9 contoh. Sorry, ini kita mesti sampai jam berapa ya Nabil? Boleh japri aku aja ya, sampai sebelum case tadi biar aku nggak kelupaan. Ini kan sekarang jam 8.13 ya. Jadi ada listening to customer feedback, clarity in product vision, regular updates to stakeholders, dealing with negative feedback, asking for input, dan lain dan sebagainya. Ini adalah part dari communications yang harus dilakukan sama product manager. Nah, yang nomor 2 ini mungkin bukan di ranahnya entry level kayak APM atau PM gitu ya. Tapi kalian bisa tanya ke lead kalian atau ke head kalian, sebenarnya product visionnya tuh apa sih? Jadi jangan sampai kita tuh karena produk tuh terlalu ngerjain detail gitu ya, terlalu fokus sama story by story, jira by jira. Kadang perlu inget juga loh, perlu connect sama big picture-nya tuh sebenarnya kita mau bikin produk yang seperti apa gitu. Boleh next-nya. Nah, ini juga mau aku highlight karena sebagai product managers itu kita possible banget guys, and it's okay untuk kita nerima atau mendapatkan negative feedback gitu. Contoh misalnya kayak lagi pas sprint retro kan selalu ada tuh sprint retro, mungkin ada hal yang apa yang bisa diimprove, mungkin ada orang ngasih feedback ke PM-nya atau ke PO-nya, harusnya PM-nya lebih kayak gini nih atau PO-nya lebih kayak gini nih. It's okay guys, negative feedback itu kita ambilnya sisi konstruktifnya aja, kita address problemnya, jangan attack personnya, dan sebenarnya dari situ juga kelihatan profesionalisme kalian ketika kalian bisa menerima negatif feedback itu dengan professionalism atau willingness to learn. Jadi pakai itu sebagai milestone untuk kalian bisa
menjadi produk yang lebih baik lagi. Jadi jangan sedih atau jangan gundah patah hati kalau misalnya dapat negatif feedback. Nextnya, nah produk itu tuh paling sering jadi pengurus meeting nggak sih? Bener nggak sih? Kayak kita yang invite meetingnya, kita yang nge-lead meetingnya, kita yang bikin minutes meetingnya, kayak gitu kan. Itu tuh emang udah jadi nasibnya produk, diterima aja karena kita adalah product owner-nya. Tapi yang sering aku temukan juga adalah ketika seorang meeting owner atau meeting leader tuh nggak efektif navigate meetingnya dia. Jadi gimana sih kita biar bisa running meeting efficiently or effectively? Pertama harus ada agenda, dan paling bagus tuh kalau misalnya agendanya udah ditaruh di depan pas kita nginvite orang-orang. Jadi kenapa? Supaya kita tuh ensure orang yang emang perlu tahu, perlu ada di discussion itu, dan terlebih penting decision maker dari hal yang mau kita bahas itu ada kita undang di meeting itu. Karena bete banget gak sih kayak kita tuh udah meeting ya, ini udah ngundang banyak orang, kita udah jadi kayak gini guys, gimana. Kita butuh keputusan sekarang, terus kayak ada orang bilang ini sebenarnya kayaknya perlu perlu ngundang ini sih SC, tapi kayaknya dia hari ini nggak bisa, mungkin kita perlu meeting lagi besok. Nah itu udah bete banget kan, karena itu udah 1 jam terbuang, dan 1 jam terbuang bukan cuma dari diri kita tapi dari orang-orang yang kita invite. Jadi kayak 1 jam dikali 5 orang yang kita invite tuh kayak 5 jam terbuang, 5 hours of productivity terbuang cuman karena kita nggak tahu siapa decision maker yang harus di-invite di meeting itu supaya meetingnya bisa proceed dan projectnya bisa gerak gitu. Setelah itu kalau misalnya ada action items, ada hal yang harus dilakukan, next step gitu, perlu clear banget itu siapa yang ngerjain dan timelinenya kapan. Karena aku sering banget menemukan minutes meeting itu cuman verbnya atau kata kerjanya. Siapa yang ngerjain itu tuh nggak dicantumin di situ. Jadi ya kalau orang ngelihat minutes meeting cuman ada kata kerjanya tapi kayak nggak disebut nih, kayak ini harusnya SC, ini harusnya misalnya Mbak Nabila, ya bisa lupa aja gitu SC-nya atau Mbak Nabilanya. Jadi it has to be stated there, action items-nya tuh siapa dan kapan timelinenya. Oke, nextnya. Ya, ini tuh juga mungkin sebuah matriks yang pernah kalian lihat juga. Jadi ini stakeholder management. Again, tadi stakeholder product manager itu segambreng. Mungkin kalian bisa map stakeholder-stakeholder itu tuh terhadap matriks influence versus interest gitu. Kalau misalnya dia punya influence yang tinggi dan interest yang tinggi, udah pasti kalian harus manage closely. Kalau misalnya dia influence-nya tinggi tapi interest-nya rendah, nah, eh, ini penting banget. Interestnya dia rendah, tapi penting banget untuk kita tahu at least concern dia apa, kita satisfy concern dia apa, karena dia tuh punya high influence nih terhadap project ini, gitu. Nah, untuk orang-orang yang punya interest tinggi, tapi influence-nya masih nggak terlalu setinggi itu, kita tetap harus risk dan appreciate juga mereka punya interest terhadap project kita, dan at least kita keep them informed, dan lain-lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk dari stakeholder management ini tuh bisa macam-macam. Yang pertama, ketika misalnya kamu melakukan kick off. Kick off itu adalah salah satu manajemen. Kamu kumpulin semua stakeholder kamu di dalam satu ruangan, kamu update mereka what kind of product yang mau kamu deploy, mau kamu build, dan dari kick off itu mungkin kamu bisa tanya balik ke mereka, oke, seperti ini produk yang mau aku bikin, boleh dong gather concern atau gather requirement gitu. Contoh kayak misalnya tadi kayak Mas Heavy ya, mau bikin workshop itu sebenarnya salah satu bentuk stakeholder management. Kalau misalnya bingung gitu kayak, aduh, gue pusing nih, yang ini bilang ini, yang ini bilang ini, yang ini bilang dashboardnya nggak kepake, yang ini bilang itu dibutuhin. Ya udah kumpulin aja semua orang dalam satu waktu, satu tempat. Oke guys, di hari ini kita mau beres meeting, udah dengan align, agree, apa aja metrics yang mau kita lihat for the 6 or 12 months ke depan gitu. Karena kita sebagai tim product group, kita mau bikin dashboardnya nih, kita mau nge-revamp dashboardnya biar lebih kepake sama kalian. Seperti itu bentuk stakeholder manajemennya. Terus yang aku suka juga tuh adalah kalau misalnya ada PM tuh suka ngasih heads up. Heads up itu misalnya nih ada changes. No matter how small the changes, it's key for you to just give heads up. Kadang ketika kita ngasih heads up tuh kita juga nggak tahu sebenarnya implikasi dari changes ini ke orang lain itu tuh apa gitu.
Apakah mereka akan ngubah the entire design system, apakah perlu ngubah apapun gitu. Tapi it's good just to give heads up supaya at least orang lain tuh bisa, kita ngasih kesempatan untuk orang lain tuh memberikan respon. Mungkin kata-katanya juga bisa kayak, halo, hi channel atau hi here gitu kalau di Slack. Gue nggak tahu ini akan berdampak ke siapa, tapi gue mau heads up aja nih kalau kemarin itu ada update dari tim compliance, mereka bakal demo, mereka bakalan mundur 2 minggu dan lain sebagainya. Let me know kalau kalian ada concern ya. Nah, kalau kayak kata-kata kayak gitu kan kadang kita juga nggak perlu tahu ya sebenarnya orang lain tuh akan terimplikasi apa dari perubahan itu. Tapi at least we give them information bahwa akan ada perubahan gitu. Regular updates, I think kalian udah tau lah regular updates maksudnya apa. Nah, ini oke. Nah, PM Career Path. Mungkin ini juga tidak merata di semua company, itu tuh ada, tapi biasanya terbagi jadi dua. PM yang fokus jadi individual kontributor, itu yang di kiri, dan PM yang udah mulai touch ke people leadership, itu tuh yang di kanan. Nah, dari EPM sampai PM tuh actually individual kontributor kalau based on framework ini. Di senior product manager itu tuh mulai transisi tuh dari um, dia udah mulai mastery di bidangnya dia, di domainnya dia, tapi dia juga udah mulai berikan kepercayaan untuk pegang orang atau handle orang gitu. Nah, di senior product manager ini disitulah at least kayak transitionnya gitu. Dan not everyone itu suka jadi people manager. Kadang ada orang yang happy sama posisinya sebagai individual contributor, tapi dia udah senior banget. Maka dia menjadi principal product manager. Contoh kayak di Grab tuh ada tuh principal product manager, aku temukan. Tapi aku belum menemukan principal product manager di tempat lain. And it's fine gitu. Selama emang ada role itu di company tersebut. Nah, kalau kamu udah jadi kayak senior product manager, lead product manager kayak aku handle 2 orang anak, 2 orang squad, itu udah mulai harus paham sama domainnya dan juga bisa nge-grooming atau mentoring si orang ini, si anak aku ini gitu. Jadi career path-nya seperti itu. Boleh next-nya. Nah, ini tuh adalah list checklist biar kalian tuh kebayang kalian tuh ada di posisi seperti apa dan kalian perlu ngapain untuk kalian bisa sampai ke posisi setelahnya. Tapi ini tuh cuma dari ranah strategic thinking aja. Sebenarnya masih banyak lagi framework-framework kayak gini berkaitan dengan stakeholder management, communications, dari level associate PM sampai director of PM. Tapi di sini aku cuma munculin yang strategic thinkingnya aja. Kayak kelihatan kan di sini kayak PM itu at least dia tuh go to expert buat features atau produk yang dia handle. Kalau lead PM dia tuh udah go to expert buat squad yang dia handle gitu. Kayak aku handle 2 squad. Terus yang drive squad strategi itu nggak di associate PM, itu nggak di PM, tapi itu di senior PM. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa ngelihat posisi kalian tuh sekarang di mana di company kalian, dan kalian juga bisa mengkomunikasikan ini. Kalau misalnya belum ada framework kayak gini dipakai di company kalian, kalian pakai aja framework ini untuk one on one sama bos kalian. Bos, gue tahun depan pengen jadi PM nih, boleh nggak bantu gue grooming supaya gue tuh bisa structure strategi conversation sama stakeholder gue, atau supaya gue bisa jadi go to expert buat feature yang gue bikin. Soalnya gue pengen promote dari APM jadi PM gitu. Ini bisa dipakai buat jadi conversations di one on one. Oke, next. Oke, ini kayaknya subtitle terakhir ya. Breaking into Product Management Career Path. Boleh. Nah, teman-teman, jadi aku adalah salah satu living proof it's possible untuk bisa get into product management during tech winter. Jadi ini aku pindah ke sini tuh Maret tahun lalu, sorry, Maret tahun ini gitu. Jadi
di sini aku pecah jadi dua. Ada yang hygiene requirements, ada yang benar-benar supaya kalian tuh bisa stand out dan jadi of mind. Kalau hygiene requirements itu tuh menurut aku educate yourself, kayak ikutan sesi-sesi kayak gini dari APR itu udah hygiene banget. Nggak boleh, nggak. Wajib hukumnya harus. Jadi educate yourself bisa dengan berbagai cara, bisa dengan ikut online course, webinar, atau bootcamp, dari mulai yang gratis sampai berbayar, sampai benar-benar berbayar jutaan, itu I think it's hidden and bare minimum untuk kalau kita mau break into product management di masa-masa susah kayak gini, kita educate ourselves dan get in touch sama latest trends atau latest teknologi di product management. Dan yang kedua yang juga hygiene itu adalah networking. Mungkin kalau dulu networking itu orang yang melakukan networking itu udah bikin dia stand out. Tapi di zaman kayak sekarang networking itu udah kayak hygiene karena banyak orang yang melakukannya. Seperti apa sih caranya networking? Join komunitas, join produk-produk events. Lagi banyak nih conference di mana-mana atau offline event di mana-mana. Terus connect sama profesional. Sesimpel atau segampang connect di LinkedIn deh aja dulu gitu. Kayak misalnya abis ini kan bakal ada 4 hari ya. Mungkin ada 4 speaker, if I'm not mistaken. Nah, kalian connect tuh sama speaker-speakernya. Terus tadi kan juga udah dikasih tugas ya sama tim Apiari untuk bisa share reviewnya di LinkedIn. Itu sebenarnya cuman cara simple untuk bisa kita connect sama si professionals-nya gitu. Kenapa nih menurut aku hygiene? Karena tuh sekarang udah banyak banget yang melakukan ini. Jadi ketika orang nggak melakukan itu malah jadi aneh gitu. Karena udah banyak yang melakukan ini. Terus gimana biar bisa stand out di tengah-tengah orang-orang yang udah melakukan hal-hal yang hygiene ini? Yang pertama itu bisa dengan build portfolio dan build online presence. Build portfolio ini juga bisa dengan macam-macam, either dengan internship, volunteer, atau personal projects. Dulu juga aku pernah intern pro bono, dan itu juga lumayan ngasih aku portfolio. Karena dari intern pro bono itu kita aku beneran kayak deliver features gitu, kayak deliver something yang bisa aku obrolin, yang bisa aku bahas pas aku interview. Atau volunteer, kayak misalnya kita tahu ada banyak banyak di LinkedIn tuh aku ngeliat kayak ada orang yang em, ada yang mau ngebantuin gak, mereka lagi bikin personal projects, kayak contoh ada senior product people yang abis kena layoff gitu misalnya, dan mereka lagi bikin personal projects mereka dan mereka nge-share itu di LinkedIn. Kamu bisa banget tuh nge-DM mereka kayak, Mbak, Mas, lagi butuh bantuan nggak untuk bikinin personal projects-nya? Aku mau dong gitu, terlibat, boleh nih gitu. It's very possible. Dan setelah itu kalian juga perlu build your online presence. Jadi jangan takut untuk nge-share. Eh, jadi contohnya jangan takut nge-share adalah kemarin tuh 2 minggu lalu aku baru nge-share sebuah tulisan di LinkedIn yang menurut aku kayak biasa aja sih. Jadi aku nge-challenge diri aku untuk nulis LinkedIn post tuh 10 sebelum ulang tahun aku di Q4. Karena aku kayak ngerasa kayaknya aku harus lebih sering deh nge-share gitu. Tapi aku nggak punya insentif. Terus akhirnya aku kayak bikin challenge aja buat diri sendiri, dari diri sendiri untuk diri sendiri, kayak ayo Cek, lo ngepost 10 lah sebelum ulang tahun lo di Q4 tahun ini. Tiba-tiba tulisan pertama yang aku share itu kayak aku nggak tahu kenapa dapat 790 likes, kayak aneh banget. Aku kayak, hah, kenapa bisa sebegitunya? Jadi bukan masalah tulisan kita viral atau nggak viral atau banyak yang like, tapi kadang tuh kita nggak tahu konten yang seperti apa yang di like atau yang berguna atau bermanfaat buat orang lain. Jadi I think uh, just share, don't be afraid to share. Waktu tuh aku pernah dapat kata-kata dari siapa ya? Intinya ketika kita bikin konten di LinkedIn, prinsipnya adalah yang penting konten kita ini bisa bermanfaat buat at least 1 orang aja. Kalau ada 1 orang aja nge-impression atau nge-view atau nge-like, itu actually konten kita ini udah bermanfaat bagi orang lain. And that's it. Kita nggak perlu ngejar 100 likes, 100.000 impression, nggak perlu gitu. Dan deeper with professionals. Jadi connect deeper with professionals ini nggak cuma sekedar request connection di LinkedIn, tapi misalnya bisa nge-like postingan mereka atau nge-comment postingan mereka atau nge-DM mereka ngajakin mentoring session atau ngajakin kopi darat. Aku juga pernah banget kok ada nerima DM di
LinkedIn gitu yang emang ngajakin kopdar aja gitu, dan ya kalau misalnya pas banget jadwalnya dan emang orangnya juga sopan ngajaknya juga, kadang aku terima juga sih, kayak ide lewat online atau offline gitu. Sorry, mau bersin. Jadi ini bisa jadi salah satu cara untuk kalian bisa stand out, dan yang terpenting adalah jadi top of mind. Contoh nih, contoh-contoh top of mind yang aku pernah dapetin. Jadi tuh dulu aku pernah kenalan sama seorang anak. Jadi waktu itu dia top of mind-nya tuh kayak gini. Dia dikenalin sama temenku. Kenalin nih SC, ini lulusan bootcamp sesuatu. Dia ini waktu itu dulu best graduate loh dari bootcampnya. Nah, oke, itu tuh lumayan. Oh, oke, lumayan ngena nih. Oh, oke, nih best graduate ya. Terus dia nge-add aku di LinkedIn si best graduate ini, dan ternyata dia tuh sering banget bikin konten. Jadi kontennya tuh selalu muncul di timeline feed LinkedIn aku, gitu. Jadi dari situ dia maintain ke top of mind dia di aku. Jadi kalau besok aku lagi nyari entry PM gitu kayak buat APM, I will definitely contact dia. Cuman sayangnya sekarang lagi nggak ada buka aja yang entry level. But that's how bisa seorang kandidat itu jadi stand out di pikiran seorang profesional lagi tuh guys. Oke.